dan nikmat Islam, dan tak lupa nikmat yang hari ini atau pada malam hari ini kita syukuri, yakni kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan ibadah ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua, yakni Ustaz Adam Haikal. Tanpa memperlama waktu, mari kita buka kajian kita kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah waktu dan kita akan segera mulai. Pada Ustaz Adam, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa salatan wassalamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberi umur dan masih diberi kesempatan untuk kembali mengkaji ilmu Allah, kembali mengkaji syariatullah, kembali mengkaji daripada ahkam Allah, yang mana ini adalah inti daripada diturunnya Al-Quran dan diutusnya para Rasul, yang mana inti daripada Al-Quran itu seperempatnya adalah hukum, yang mana yang lainnya itu adalah ada ahkam, itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya al-qasas, yaitu cerita-cerita tentang hikmah dan tauhid. Kemudian yang bagian ketiga ada adab atau akhlak, dan bagian keempat ada tentang tentang i'tiqad, ya, tentang i'tiqad. Itu semua ada atau tentang ghaibiyat, hal-hal yang gaib yang harus kita yakini. Nah, itu semua adalah inti daripada Al-Quran. Berarti kita seakan-akan sedang membaca Al-Quran, seakan-akan kita sedang mengkaji makna-makna Al-Quran, ya, dan dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dihitung ibadah dalam mengkaji kajian seperti ini. Apalagi kalau kita tambahkan dengan niat yang soleh, niat yang bagus. Taib. Bismillah, ana akan bagi layar. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kelihatan ya semuanya. Oke. Bismillah. Di pertemuan sebelumnya Ana kurang ingat jelas apakah udah membahas secara tuntas permasalahan najasa atau belum. Akan tetapi biar kali ini Ana ulangi sedikit tentang masalah najasah, apalagi tentang pembagian najasah dan cara menghilangkannya. Taib. Soalnya Ana niatnya malam ini kita akan membahas tuntas, ya, kalau diberi keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tuntas tentang masalah haid, ya, yang ini sangat-sangat penting sekali bagi kaum wanita dan juga bagi orang laki-laki juga untuk mengajari saudarinya, kakak adiknya, atau nanti istrinya kalau sudah beristri, atau nanti anaknya kalau sudah memiliki anak. Dan ini semuanya adalah pentingnya bagi yang bersangkutan langsung atau yang bersangkutan dari segi wajib mengajarkan. Hal ini adalah hal-hal penting. Di sini di pembahasan izalatin najasah, najis itu terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama, yang paling atas adalah mughalladhah. Yang kedua adalah, bisa dilihat ya, mughalladhah ini. Yang kedua adalah mukhaffafah. Mughalladhah bisa diartikan dengan
hadas atau najis yang besar, bukan hadas ya. Ini kita berbicara tentang najis yang besar atau mukhaffafah adalah najis yang kecil, al-mutawassithah adalah yang tengah. Kira kita udah bahas seperti ini, udah bahas. Baik. Najis yang kuat atau yang besar ini bisa dihilangkan dengan, yaitu adalah pertama kita udah bahas, itu adalah najis anjing dan babi dan keturunannya. Kalau di perkawinan antar genetika DNA anjing dengan selain anjing atau babi dengan selain babi, keturunannya juga mendapatkan najis mughalladhah atau hukumnya seperti najis mughalladhah. Taib. Nah, sekarang cara membasuhnya atau cara menghilangkannya, yaitu sebagaimana tulisan di sini. Cara menghilangkannya adalah tathuru bisa bi'ghasalat. Bisa suci dengan 7 kali basuh ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan inti najisnya. Ihdahunna bitarif, salah satu daripada 7 basuhannya itu dengan digabung dengan tanah atau debu atau tanah. Yang dimaksud di sini lebih ke tanahnya ya. Jadi boleh digabung di airnya sebelum diberikan, dituangkan atau disiramkan ke tangan atau ke tempat yang kena najis, dan bisa di tempat yang lain. Dan bisa juga diletakkan di tempatnya tanah tersebut sebelum diberi air. Taib. Kemudian yang kedua adalah al-mukhaffafah, najis yang kecil. Najis kecil adalah, kita udah bahas bahwasanya adalah najis anak kecil. Kencing bayi laki-laki belum 2 tahun dan belum makan selain ASI. Itu hukumnya adalah najis kecil atau najis ringan. Nah, di sini tulisannya tathuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Menjadi suci dengan dicipratkan air di atasnya, ya, ma'al ghalabah, dengan menyeluruh, wa izalati 'ainiha, dan yang pasti sudah tidak ada zat najisnya. Oke. Sudah tidak ada najisnya. Taib. Kemudian adapun yang mutawassithah, yaitu seluruh najis selain yang 2 yang di atas, hukumnya adalah dibagi menjadi 2, ainiyah yang bersifat, hukmiyah yang tidak bersifat. Adapun yang bersifat yaitu adalah yang memiliki launun, warna, rihun, aroma, ta'mun, rasa. Maka salah satunya aja kalau sudah ada, salah satunya bila ada itu sudah dinamakan ainiyah. Nah, kalau sifat-sifatnya ada, berarti fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka wajib dihilangkan warnanya dan baunya dan ta'miha. Ta'miha artinya rasanya. Oke. Ya, kira jelas. Nah, jadi harus dihilangkan semuanya. Kalau cuma ada 1, ya satunya itu yang dihilangkan. Kalau ada 2, dua-duanya dihilangkan. Kalau sifatnya ada 3-tiganya, 3-tiganya dihilangkan, dan keberadaan sifat-sifat tersebut adalah perkiraan. Memang kalau warna bisa kelihatan, bau bisa tercium, tapi kalau seperti rasa itu nggak wajib dicicipi, kan najis, nggak boleh. Ya, itu diperkirakan. Tapi yang paling berat memang sifatnya itu adalah rasa. Taib. Adapun yang hukmiyah, yaitu najis yang hanya dihukumi, yaitu seperti pernah kelihatan bersentuhan dengan najis, kemudian sudah lewat waktu yang lama hingga tidak tersisa daripada sifat-sifatnya, maka hukumnya adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah, apa yang mau dihilangkan? Kan tidak ada. Jadi apa yang dilakukan? Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, yaitu
cukup bagi kamu untuk menuangkan air atau membilas sekali ya dengan air. Cukup satu bilasan cukup. Kalau yang sebelumnya sampai habis, sampai bersih, sampai hilang. Oke, Ustadz, kalau misalnya di karpet ada satu buletan itu pernah kena kencing. Gimana caranya? Apakah kita cuci satu karpet apa sebagiannya? Enggak. Sebenarnya yang wajib dicuci hanya bagian yang terkena najis saja. Kita hilangkan najisnya ya kalau ada selain cairan kencing itu ada sesuatu najis lain dihilangkan, diangkat, kemudian kita kita sucikan dan kita siram dan kita beri sabun bagian yang terkena najis saja. Bisa diangkat sedikit daripada karpetnya tersebut, kemudian kita beri wadah di bawahnya, kemudian kita sirami tepat di atas najisnya hingga hilang daripada sifat-sifat yang tiga daripada karpet tersebut. Jadi nggak wajib semuanya harus dicuci, nggak. Ya nggak wajib seperti itu. Karena kira ini adalah review atau murajaah daripada pertemuan sebelumnya tentang izalatin najasah, tentang bagaimana membersihkan najis. Berarti seluruh najis yang ada selain daripada najis mughalladhah, najis besar dan najis kecil itu adalah najis sedang yang harus kita hilangi seluruh dari sifat-sifatnya. Taib. Ustadz, gimana kalau misalnya kita habis istinja ya, itu tangan kita masih bau. Apakah kita nggak boleh sholat? Biasanya nggak ada sabun, nggak ada apa. Tangan kita masih bau, apakah nggak boleh sholat? Nah, ini beda. Ya, hukumnya beda. Kalau misalnya udah disucikan semampu kita dan tidak bisa hilang, ya, hanya bau saja atau hanya warna saja, itu kalau nggak bisa dihilangkan ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ada sabun pakai sabun, ada selain sabun pakai selain sabun. Kita sudah berusaha dan tidak bisa hilang, dan itu hukumnya dimaafu atau dimaafkan. Ya, hukumnya ini keadaan ini namanya adalah ta'asur. Ta'asur itu artinya ketika sulit dihilangkan. Baik. Nah, kalau misalnya di baju kita kena suatu noda najis. Noda najisnya kita sudah pakai sabun, kita sudah kucek-kucek, kita udah pakai zat kimia lain, kita udah pakai apapun, nggak hilang sama sekali. Oke. Kalau sampai dalam keadaan, sampai ke keadaan ahlinya mengatakan noda najis ini nggak akan hilang kecuali kalau dipotong, digunting baru bisa hilang. Ya, maksudnya apa? Nggak bisa hilang sama sekali dengan apapun. Ya, semampu kita. Itu hukumnya apa? Apa harus digunting? Nggak usah digunting. Itu hukumnya ta'adzur, berarti boleh kita pakai walaupun masih ada. Ya, jadi kalau nggak bisa hilang sama sekali dengan segala sarana dan cara, nggak bisa hilang sama sekali, itu namanya keadaan ta'adzur. Ta'adzur itu diperbolehkan untuk dipakai seadanya. Oke, seperti itu. Tapi kalau masih bisa ya, kalau masih bisa dihilangkan harus dihilangkan. Saya pernah kira jelas itu tentang masalah najasah. Nah, sekarang kita akan membahas cuma ini aja sebenarnya, tapi nanti kita akan buka syarahnya. Yaitu pembahasan kita sekarang adalah tentang haid dan nifas dan istihadah. Taib, ini adalah suatu hal yang penting juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Tamam, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tentang haid. Jadi haid itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita ngebahas tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita. Wah, ini enggak dapat pahala kata siapa? Ya, Allah aja menyebut tentang haid di dalam Al-Quran. Kita kalau niatnya untuk belajar, untuk mengetahui ilmu agar ibadah kita sah dan untuk mengamalkan, itu semuanya dapat pahala ya. Walaupun membahas najis, walaupun membahas darah sekalipun. Taib.
Kita harus mempelajari apa itu haid dan apa itu nifas. Ya, sebagian ulama, subhanallah ya, sebagian ulama ketika mau mengarang babul haid dan nifas, mau memperpanjang, mereka nggak mau memperpanjang. Kenapa? Ar-rijal la yahid la yahid wan nisa lam tas'al. Apa artinya? Orang laki, gimana saya mau membahas panjang? Laki-laki nggak pada nanya, laki-laki nggak pada head, perempuan nggak pada mau nanya, pada malu, nggak mau nanya. Ya udah, nggak mau bikin panjang-panjang dah, ringkes-ringkes saja. Itu kata sebagian ulama. Ya, tapi sebenarnya wajib kita pelajarin ya. Kita harus bedain antara haid dan istihadah. Soalnya penting banget. Kalau istihadah kita perempuan wajib sholat. Kalau haid nggak wajib sholat. Kalau sholat haram dapat dosa. Ya. Kalau istihadah wajib puasa Ramadan. Kalau haid nggak boleh puasa, haram. Nah itu kan sama-sama darah. Gimana bedainnya? Gimana cara mengetahuinya? Itu semuanya dari ilmu fikih. Taib. Di sini ada haid dan ada nifas. Ada dua ya. Yang pertama haid dulu. Apakah itu haid? Haid itu ya adalah darah. Nanti kita akan jelaskan lagi. Adalah darah. Saya minta tolong, ada sebagian yang belum di mute. Haid adalah darah. Adalah darah yang keluar dari rahimnya ya, dari dalam ujung dalam rahimnya seorang wanita. Ya. Dan dalam keadaan sehat walafiat, sehat, bukan dalam keadaan sakit. Jadi memang darah ya yang terbuka dari dinding rahim ya, setiap waktu sekali ada siklus waktunya. Nah, itu darah tersebut itu notabene dalam keadaan normal, itu adalah kenormalan. Ya. Itu adalah tanda sehat seorang wanita. Ya, bahkan tandanya dia nggak sehat, dia nggak haid. Ini maksudnya kalau misalnya lagi udah nggak haid, berarti udah nggak subur dan udah nggak sehat, kurang fit. Ya, wahakadha. Taib. Dan Rasulullah SAW bersabda, kataballahu ala banati Adam, bahwasanya haid ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan ya darah yang keluar bagi anak wanita dari Nabi Adam seluruhnya. Wanita-wanita seluruh manusia yang wanita semuanya Allah Subhanahu wa taala tentukan atau takdirkan untuk mengeluarkan darah haid. Itu adalah haid secara ringkas. Kemudian di sini al-haid itu paling sedikitnya haid ya, minimal waktu haid. Nanti kita akan perjelas dengan sejelas-jelasnya. Minimal waktu haid di sini tulisannya aqallul haidi yaumun walailah. Paling sedikitnya haid adalah 1 hari dan 1 malam. Berarti 24 jam. Boleh ditulis 24 jam. Zaman dulu belum ada jam 1, jam 2, jam 3. Adanya hari dan malam. Mereka bilang hari malam. Tapi lebih detailnya lagi, kita bisa bilang 24 jam. Itu paling sedikit yang dinamakan haid. Jadi kalau ada seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 1 hari 1 malam ya, dalam jangka waktu 15 hari, cuma sedikit keluar darahnya ya, enggak sampai 24 jam keluar darahnya ya, itu berarti bukan haid. Bukan haid, bukan darah haid. Kemudian ghalibuhu artinya apa? Artinya standar rata-rata. Rata-ratanya seorang wanita adalah haidnya situn au saba. 6 hari sampai 7 hari. Itu rata-ratanya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i zaman dulu saking ingin mengetahui hukumnya, beliau nanyakan ke perempuan-perempuan ya dengan
dengan contoh yang banyak. Maksudnya nanyain perempuan sana, perempuan sini, ente haidnya berapa hari, ente berapa hari. Pokoknya melakukan istiqra, melakukan penelitian langsung, uji lapangan langsung, menanyakan dan dan mewawancarai ya wanita-wanita agar diketahui apa itu haid dan nifas apa dan darah-darah lain lagi. Ya. Dan di sini standar atau tengah-tengahnya adalah 6 dan sampai 7 hari. Aksaruhu yang paling banyaknya atau maksimal daripada darah haid yang dikatakan dihukumkan haid adalah khamsata asyara yauman bilayaliha. 15 hari dan 15 malam. Maksudnya apa? Maksudnya 24 kali 15. 24 jam kali 15. Kalau lebih dari itu, ada darah masih keluar lebih dari 15 hari, itu bukan haid lagi. Nanti kita akan bahas. Tolong di mute. Tolong di mute. Taib. Anda minta tolong ke hostnya, minta tolong kalau ada yang masuk langsung di mute. Dan Ana agak kurang bisa karena Ana nggak pakai laptop. Taib. Jadi maksimalnya adalah 15 hari. Dek, sini. Ya. Di atas 15 hari, itu dihukumi bukan haid, ada sesuatu namanya istihadah, berarti wajib sholat, kalau Ramadan wajib puasa dan sebagainya. Taib, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Nah, sekarang ada sesuatu yang namanya tuhur. Tuhur ini adalah masa suci. Masa suci. Masa suci adalah ketiadaan darah yang keluar, ya. Ketiadaan darah yang keluar itu apa? Itu berapa hari? Aqalluhu khamsata asyara yauman. Paling sedikitnya 15 hari. Oke. Jadi paling sedikitnya suci ya antara dua haid, ya, haid 1, haid yang sebelumnya dan haid yang akan datang, itu suci, dianggap suci benar-benar, dan paling sedikitnya, minimumnya daripada suci adalah 15 hari. Ya, kalau kurang dari 15 hari udah keluar darah, itu namanya istihadah. Ya. Oke. Jadi pokoknya kalau keluar batasan itu kita hukumi istihadah. Taib. Kemudian biasanya wanita-wanita itu standarnya berapa hari sucinya. Di sini disebutkan ya udah kalau misalnya kita bilang tadi haidnya itu 7 hari atau 6 hari, berarti sisa bulan sampai 20 hari itu sampai 30 harinya itu sisanya adalah suci, yaitu arba'ah au salasa wa ishrun, 23 atau 24 hari. Ya. Jadi suci sama haid biasanya normalnya 30 hari. Ya. 6 hari haid, 24 hari suci. Atau 7 hari haid, 23 hari suci. Tapi nggak harus dipasin begitu ya, bisa kurang bisa lebih. Pokoknya syarat yang tadi dipenuhi. Jadi paling sedikitnya haid itu 1 hari, 1 malam, paling banyaknya 15 hari, kemudian paling sedikitnya suci 15 hari, yang rata-ratanya itu adalah 23-24, wala hadda li aktsarihi, dan nggak ada batas maksimum bagi kesucian. Jadi kadang-kadang dia suci 20 hari, 30 hari, 40 hari, 2 bulan, 3 bulan, itu mungkin saja terjadi. Ya, nggak keluar darah ya selama 1 tahun, itu mungkin aja terjadi. Makanya di sini sebutkan tidak ada batasan untuk maksimum daripada suci antara 2 haid. Sekarang kita ngebahas adalah an-nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah keluar seluruh daripada anak. Ya, jadi janin yang keluar seluruhnya, anak yang sudah bayi yang sudah seluruhnya keluar secara utuh,
darah yang keluar setelahnya dinamakan nifas. Dinamakan nifas. Paling sedikitnya nifas majjatun. Majjah artinya sebentar. Sebentar maksudnya cuma sekejap aja. Wa ghalibuhu, ya, sekejap maksudnya apa? Kadang sedetik, kadang cuma keluar sedikit. Ya. Pokoknya satu kali keluar ya. Wa ghalibuhu, ya, rata-ratanya arba'una yauman, sampai 40 hari masih keluar darah sedikit-sedikit. Wa aktsaruhu, maksimalnya situna yauman, ada 60 hari. Ya, jadi nggak ada yang di atas 60 hari. Jadi 40, 41, 50 sampai 60 hari atau 2 bulan, ya, itu adalah batas maksimumnya daripada darah nifas. Batas maksimumnya darah nifas. Oke. Nah, ini matan yang harus kita pelajari. Sekarang kita akan masuk kepada syarah. Sebentar. Taib. Ya, jadi difahami tadi ya, angka-angkanya tuh silahkan difahami, ditulis, kita renungkan. Soalnya sekarang ini kita akan betul-betul memperinci daripada hal yang tadi. Sebentar. Taib. Taib, bismillah. Saya akan buka kitab satu lagi. Oke. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, di sini bisa dilihat ya. Faslun aqallul haidhi yaumun wa lailah. Pasal tentang paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam atau berapa? 24 jam. Taib. Di sini disebutkan, nah ini diperinci ya. Kita harus ingat ya. Ada 2 gambaran, walahu suratan. Ada 2 gambaran keluar haid itu paling sedikitnya 24 jam. Apa itu 2 gambaran? Kita ambil yang kanan dulu. Dari 24 jam itu hanya darah saja yang keluar. Maksudnya non-stop 24 jam. Ya, hanya darah saja. Hanya darah saja apa? Syartuhu, syaratnya an yakuna muttasilan, harus menyambung terus-menerus limuddah arba wa ishrin sa'ah. Untuk dari dalam jangka waktu 24 jam terus-menerus. Nah, sebagian orang-orang laki mungkin ya, atau sebagian yang belum haid mungkin bingung, lah itu nggak mati apa orang keluar darah melulu 24 jam? Enggak. Sebenarnya arti keluar darah itu kalau diletakkan atau dimasukkan sedikit daripada kapas, itu ada berwarna darah atau basah-basah berwarna, itu sudah dinamakan keluar. Ya, jadi bukan artinya keluar itu keluar deras. Ya, bukan. Basah ketika dimasukkan kapas sedikit saja itu ada basah darah, itu sudah itu masih dinamakan keluar darah. Jadi dalam jangka waktu 24 jam terus-menerus itu tidak ada terputusnya, itu adalah gambaran yang pertama. Oke, seluruhnya darah 24 jam. Nah, sekarang di sini ada gambaran yang kedua. An yakuna daman yatakhallaluhu naqa. Ada darah, ada berhenti. Maksudnya berhenti suci. Maksudnya bukan suci, maksudnya dia kosong, nggak keluar darah. Di tisu atau dimasukkan sedikit itu bersih. Oke. Habis itu ada darah lagi, ada bersih lagi, ada darah lagi, bersih lagi. Oke. Nah, itu bagaimana? Nah, la yakunu haidhan itu tidak disebut haid illa bisyartin, kecuali dengan 2 syarat.
Kalau 2 syarat ini terpenuhi, baru kita hitung itu adalah haid. Oke? Jadi ini darah nih keluar. Suci darah, suci darah, suci darah, suci darah, suci. Dalam jangka waktu 15 hari. Nah, darah suci. Itu haid atau bukan ya? Itu adalah haid dengan syarat. 1. Majmu'ud damil munfasil biqadri 24 sa'ah. Kita harus ngitung. Apakah jumlah dari darah yang terpisah-pisah itu ya sampai ke 24 jam atau tidak. Oke. Kalau misalnya hari pertama keluar 3 jam, hari kedua keluar 2 jam, hari ketiga keluar 7 jam, itu semuanya hari keempat, hari kelima, hari keenam kosong, hari ketujuh 5 jam, hari keenam. Nah, itu semuanya dijumlahkan 24 jam atau lebih itu adalah haid. Oke. Jadi kita harus ngitung nih, ya. Orang mungkin kaum wanita ngerasa ya, kalau keluar darah itu ada perasaan, ada rasanya. Nah, itu bisa dihitung berapa jam. Ya, jadi boleh dilihat jam kalau ngerasa lagi keluar nih. Oke, hitung dari jam berapa nih? Jam 1. Habis itu masih nih jam 2. Oh, kayaknya masih. Masih nih sampai jam 3. Jam 4 kayaknya udah hilang. Oh, berarti sampai jam 3 aja nih. Berarti 3 jam. Nanti kalau ngerasa keluar lagi, ya ngerasa keluar lagi, itu dihitung lagi sampai kira-kira 24 jam atau lebih di antara selang 15 hari, itu berarti dia haid. Dan syarat yang kedua, alla yujawiza majmu'ul ayyamil lati infasala fiha dam 15 yawman. Itu bersihnya kan di tengah-tengah tuh ada bersih darah. Nggak ada bersihnya itu sampai 15 hari. Ini syarat yang kedua. Kalau bersihnya sampai 15 hari, ya berarti dari awal itu bukan haid sama sekali. Ya. Jadi ini keluar darah hari ini 7 jam, oke? Habis itu besok sampai 15 hari nggak keluar darah lagi. Oh, berarti yang hari ini berarti bukan haid. Ya, karena nggak sampai 24 jam dan karena suci setelahnya 15 hari atau lebih. Karena kira jelas ya. Jadi bisa seperti itu. Kita menghitung seperti itu, ya, tapi gini, seorang wanita biasanya mengetahui haid itu haidnya dia atau enggak. Dan biasanya menghitung-hitung seperti ini nih, itu cuma perlu di awal-awal haid, ya, di haid yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, itu di awal-awal dia hitung. Oh, ini haid ana. Haid ana keluar darah dalam jangka waktu 10 hari. Setiap hari keluar 4 jam, 3 jam, 2 jam, 4 jam, 3 jam, 2 jam. Yang mana kalau dijumlahkan dari 10 hari itu lebih dari 24 jam atau lebih. Itu kebiasaannya ana, itu contohnya begitu. Nah, dia akan bisa memperhatikan bulan ke depan hampir sama atau mendekati. Bulan depannya lagi hampir sama atau mendekati. Nah, jadi nggak harus hitung tiap bulan megangin jam aja. 3 jam bangun tidur. Tadi berapa jam tuh? Enggak, pokoknya dikira-kirain aja. Di awal mungkin dihitung dengan tulisan, dengan dicatat. Lama-lama dia udah terbiasa. Oh, ini udah 24 jam. Oh, ini udah ini lagi haid, ini lagi suci dan sebagainya. Taib. Nah, mungkin banyak pertanyaan kali ya di sini. Wallah alam ya. Pokoknya itu penjelasannya ya. Jadi minimal batas minimum haid adalah 1 hari 24 jam. Baik 24 jam terus-menerus atau 24 jam dengan selang-seling dengan syarat jumlahnya 24 jam yang darahnya dalam jangka waktu 15 hari dan nggak ada bersih di tengah-tengah darah 15 hari ke atas. Taib. Nah, sekarang kita kalau mempelajari apa sih darah yang keluar dari kemaluan wanita, dari farj, dari kubul al-mar'ah, itu ada 3. Yang pertama adalah haid. Nah, ini sebenarnya harus di awal ya. Ini adalah damun jibillah, yaitu adalah darah yang normal, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari ujung rahimnya seorang wanita, ala sabilis sihah,
dalam atas ya maksud dalam keadaan sehat, fi awqatin maksusah dalam waktu-waktu tertentu, itu adalah haid. Yang kedua nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada kehamilan. Maksudnya keluar daripada janin seutuhnya, seluruhnya. Kalau masih kepalanya doang atau masih setengah, itu darahnya belum dihukumi nifas. Istihadah, apa itu istihadah? Ma laisa haidun wala nifasan, itu adalah darah selain haid dan selain nifas, itu indikasinya penyakit sih. Indikasinya apa? Penyakit. Taib. Nah, sekarang wa ghalibu, ini warna merah nih matan yang tadi kita baca. Standar haid adalah 6 sampai 7 hari. Dan maksimal haid adalah 15 hari dan 15 malam. Maksudnya 15 hari dan malamnya. Nah, di sini ada keterangan yang warna biru. Fa'in qalla an 24 sa'ah. Kalau darahnya kurang daripada 24 jam. Oke. Auzadaan 15 hari atau lebih dari 15 hari, hari ke-16 masih keluar. Oke. Atau hari ke-16 maksudnya ya, bukan maksudnya jam ke-16, bukan. Anda nggak ngomongin jam, ngomongin hari. Paham nggak? Jadi kan kita kan lihatnya hari itu. Jam itu kan dihitungnya di hari-hari, antara hari-hari. Nah, ini harinya ini 15, lebih dari 15 sampai ke hari ke-16. Nah, lebih dari 16 atau kurang dari 24 jam, maka itu adalah istihadah. Istihadah. Ustadz kan yang awal ngitung kan kurang dari 24 jam. Iya, makanya gini. Orang itu boleh nggak sholat dulu. Oke? Gini, kan waktu pertama ngitung nih kan kita nggak tahu nih, ini istihadah apa haid ya. Kalau 24 jam ke atas berarti haid, kalau kurang dari 24 jam berarti istihadah. Oke. Tapi ya, untuk hati-hati kemungkinan besar ini adalah haid. Jadi apa? Nggak boleh sholat, tahan sholat. Tahan sholat. Jangan sholat. Jangan sholat. Ngitung. Oh, haid. Benar nggak sholat. Ya. Tapi kalau nggak sholat, oke. Ngitung. Habis itu suci. Ternyata kemarin itu adalah istihadah, ya dikodok sholatnya dan nggak dosa. Ya, dikodok sholatnya dan tidak berdosa. Ya, nggak apa-apa. Soalnya memang itu ada kemungkinan itu adalah haid dan haram sholat. Nah, dikodok. Ya. Kemudian setelahnya kan ketahuan suci. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ada sedikit daripada keterangan, yaitu aqallu sinnin yumkinu an tahidha fihil mar'ah. Umur berapa sih minimal seorang wanita bisa haid? Di sini adalah 9 tahun dengan Masehi dan kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih 9 tahun Masehi. Sekarang kita ada konvensi daripada hitungan Hijriyah atau Masehi ke Hijriyah, Hijriyah ke Masehi. Kita bisa tahu umur kita, tinggal cari aja di internet ya, untuk mengubah tanggal Masehi ke Hijriyah. Kita tulis tanggal lahir kita dari Masehi, kemudian akan keluar Hijriyahnya dan umur kita juga keluar berapa tahun. Nah, kalau misalnya seorang wanita udah mendekati 9 tahun, ya 9 tahun kurang 10 hari, kurang 15 hari, kurang 7 hari, itu kalau keluar darah haid itu dihukumi haid. Tapi kalau masih 8 tahun Hijriyah, masih 7 tahun Hijriyah keluar darah, dihitung istihadah dan haid itu jarang sekali terjadi dan memang nggak dihitung haid. Ya, itu nggak normal, maksudnya nggak biasa. Oke, jadi yang dihitung darah itu adalah haid adalah 9 tahun kurang lebih. 9 tahun ke atas. 9 tahun Hijriyah ke atas. Kemudian la hadda li aqsa sinnin yumkin an tahidha fi, dan nggak ada batasannya umur paling tua untuk keluar haid itu umur berapa, nggak ada batasannya. Bisa aja umur 20 tahun keluar haid, bisa aja umur 30 tahun keluar haid, bisa aja umur 40 tahun, 50 tahun baru keluar haid, bisa aja. Bisa aja seumur hidup nggak keluar haid. Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, beliau dinamakan Al-Batul karena banyak ibadah
dan juga tidak terputus ibadahnya dengan haid. Sampai dikatakan ketika beliau itulah melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, anak-anak beliau, itu beliau langsung mandi dan tidak ada darah. Ya, langsung mandi dan langsung sholat. Subhanallah ya, Allah jaga ahli ibadah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhah. Taib. Jadi mungkin aja seseorang wanita tidak haid sama sekali. Kemudian mustahadah. Mustahadah tadi kita bilang apa? Darah selain haid dan nifas, benar nggak? Nah, mustahadah pertama hukumnya la tamtani anis sholati wa shaumi wa ghairihima. Orang yang jelas hukumnya saya lagi istihadah berarti dia tetap wajib sholat, puasa Ramadan tetap puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya tetap dilaksanakan. Yang kedua, cara istihadah orang yang keluar darah dari kemaluannya, yaitu untuk sholatnya gimana? Taghsilu farjaha. Pertama, istinja, bersihkan. Fatahsyuwahu. Kemudian dikasih seperti pembalut. Kemudian fata'sibuhu. Kemudian pembalutnya dikencangin, maksudnya artinya jangan sampai menetes dan sebagainya. Kemudian langsung setelah itu fatatawaddo, langsung berwudu setelah masuk waktu dan langsung segera sholat. Walaupun darahnya itu keluar waktu sholat atau waktu wudu, tapi karena dia terburu dia langsung kerjakan itu semua, itu tidak apa-apa. Yang paling penting langsung, ya. Jadi ini habis azan nih, udah azan langsung ke kamar mandi. Apa yang dilakukan? Istinja, bersihkan, kemudian letakkan pembalut, kemudian jangan sampai menetes dan sebagainya, kemudian langsung berwudu, kemudian langsung sholat. Jangan diundur-undur kecuali kalau nunggu jamaah atau qobliyah dan sebagainya. Jangan diundur-undur lama. Yaitu sholatnya orang istihadah. Walaupun keluar darah di tengah-tengah sholat, ya kan nggak keluar kan, udah terjaga, nggak menetes sampai keluar, itu hukumnya sah sholatnya bagi perempuan yang istihadah. Nah, katanya di sini al-hasyu itu kayak sedikit ya memasukkan daripada kapas itu untuk meredam untuk meredam aliran darah atau tetesan darah, itu wajib kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama shaimah, kalau lagi puasa nggak boleh memasukkan sesuatu. Kemudian au alati yaduruhal hasyu, atau kalau lagi sakit atau ada sakit, kalau sedikit dimasukkan itu sakit, nah itu tidak wajib untuk seperti itu. Taib. Kalau seseorang kejadian dia istihadah, kemudian sholatnya habis wudunya jangka waktunya lama, ya, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau nunggunya limaslahatis sholah, untuk kepentingan sholat, seperti menjawab adzan, seperti sholat sunnah qobliyah, seperti menunggu jamaah, itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke? Seperti yang Anda bilang tadi. Tapi, ya, kalau misalnya lebih daripada itu, batalal wudunya yang tadi batal, wajib ulangin dari awal, yaitu mensucikan faraj dan pembalut, ya, menyumpel dan membalut dan wudu dan sholat langsung dari awal kalau kelamaan nunggunya. Oke, sekarang masalah suci. Suci berarti minimal 15 hari. Standar 23 24 hari. Tidak ada maksimalnya. Tadi matanya seperti itu. Nah, ada suci antara haid dan haid. Ada suci antara haid dan haid, ya. Itu paling sedikitnya adalah 15 hari yang tadi, standarnya 23 24, dan tidak ada maksimumnya. Itu yang di antara dua haid yang tadi kita jelaskan. Nah, kalau antara nifas dengan haid contohnya, bukan antara haid dan haid,
antara nifas dan haid dan nifas. Itu di sini qad yakunu aqal min 15 yawm, bisa kurang dari 15 hari. Wa qad la yujad aslan, kadang-kadang enggak ada suci sama sekali di antara nifas dan haid. Ka'an ittasalat wiladatuha bi akhiri haidhiha bila takhalluli naqa. Ya, itu haid sama nifas ya. Contohnya perempuan lagi hamil, dia haid. Mungkin nggak? Mungkin. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang hamil bisa haid. Walaupun banyak kedokteran yang bilang yang hamil itu nggak haid, berhentinya haid itu tandanya hamil. Tapi mungkin saja orang yang hamil itu keluar darah haid. Mungkin. Nah, kalau misalnya lagi di akhir-akhir hamil, dia keluar darah haid sampai melahirkan. Nyambung. Nah, itu nggak ada sucinya itu. Iya, haid habis itu nifas. Haid melahirkan nifas langsung nyambung. Ya, nggak ada batas sucinya. Itu kalau selain antara haid dan haid, ya kan? Tadi kan kita bilang yang 15 hari itu cuma antara 2 haid. Kalau ini antara haid dan nifas. Dan nifas dan haid bisa langsung. Oke, Anda kira paham ya. Kemudian masalah nifas yaitu ya, gini. Tadi kan kita bilang nifas itu kan darah yang keluar setelah seluruh bayi keluar dari rahim, oke? Rahim udah kosong. Darah yang keluar setelah keluar bayi seluruhnya adalah nifas. Nah, sekarang kalau misalnya habis keluar bayi nggak keluar darah, kita nunggu sampai kapan nih sampai dihitung nifas? Seharian nggak keluar darah, 2 harian nggak keluar darah, oke? Sampai berapa hari? Nah, di sini disebutkan sampai 15 hari. Dari detik-detik atau jam ketika bayi keluar, itu dihitung 15 hari, 15 malam, ya. Itu adalah nifas. Kalau lepas 15 hari, itu bisa keluar, setelah itu baru keluar darah, itu bisa dinamakan haid. Oke, jadi nifas itu ada syarat juga ya. Dia jangka waktunya itu sebelum 15 hari setelah kelahiran. Setelah 15 hari kelahiran itu dihukumin haid. Nah, paling sedikit adalah sebentar, standar 40 hari, paling lama adalah 60 hari. Baik, gini. Sekarang ada proses yang paling atasnya artinya melahirkan. Keluar secara utuh bayinya. Ini ada garis tanda panah. Kalau setelah melahirkan dari 1 hari sampai 14 hari keluar darah, ini adalah nifas. Ya. Nah, ini adalah nifas, jelas. Oke, seperti kita bilang itu syaratnya nifas. Tapi kalau udah 15 hari, ya, itu adalah batas akhir keluarnya darah. Yang setelahnya nggak dihukumi nifas. Oke? Yang setelahnya nggak dihukumi nifas. Bisa dihukumi haid, bisa dihukumi istihadah. Ya, pokoknya bukan nifas. Nah, antara 15 sama 60. 60 kan batas akhir, oke? Kalau setelah 60 atau 60 ke atas, ya dari keluarnya bayi 60 hari itu, ya, itu 60-nya dihitung dari kapan? Tadi Anda bilang barusan apa? Dari keluarnya bayi, bukan dari keluarnya darah. Paham ya? Jadi Anda mau ngitung 60 hari itu kapan? Contohnya ada ibu-ibu melahirkan. Oke? Hari pertama nggak keluar darah. Hari kedua nggak keluar darah. Hari ketiga keluar darah. Oke, berarti nifas. Oke, katanya paling banyak nifas 60 hari. 60 hari itu dari hari ketiga kita hitungnya 1, 2, 3, 4, sampai 60. Atau dari melahirkan, keluarnya bayi. Jawabannya dari sejak keluarnya bayi. Oke, jadi jangan dihitung hari ketiga itu 1, tapi hari ketiga dihitung 3. Oke. Nah, kemudian terakhir kalau lebih dari 60 hari dari melahirkan dihitung mustahadah, istihadah, jelas. Ya,
Hari ke-59 nifas, hari ke-60 nifas, hari ke-61 istihadhah. Istihadhah. Anak kira jelas, cukup sampai di sini. Silahkan yang mau bertanya ya. Harus bertanya nih. Kalau nggak bertanya, imam nggak paham sama sekali, ketinggalan, atau sangat paham sekali, nggak perlu penjelasan, nggak perlu pertanyaan. Taib. Fadol, Anda kembalikan ke moderator Ustadz Fikri. Untuk yang sudah hadir, silakan untuk bertanya apabila ada yang ditanyakan. Karena ini sekali lagi bahasanya penting. Ini adalah kesempatan kita langsung bertanya dengan guru kita. Jadi semoga dimaksimalkan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom obrolan, kolom komen. Apa bedanya wiladah dengan nifas? Wiladah itu melahirkan, nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Oke, jadi wiladah itu mengeluarkan anak, melahirkan. Melahirkannya itu memang mewajibkan mandi, ya. Tapi kalau nggak ada darahnya, boleh sholat nanti. Ya, setelah mandi wajib, ya, nggak ada darah nih, boleh sholat, ya. Hari pertama boleh sholat kalau nggak keluar darah sama sekali. Ya, nanti kalau keluar darah baru disebut nifas, baru nahan daripada sholat. Silakan yang mau bertanya lagi. Mau tanya Ustadz. Tafadholi, silakan. Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan ini, biasanya kalau wanita mau melahirkan itu, mohon maaf ya Ustadz, menjelang melahirkan itu biasanya keluar darah, walaupun nggak banyak flek. Nah itu apa kita masih wajib sholat atau enggak Ustadz? Biasanya itu sudah diiringi rasa kontraksi dan sebagainya. Oke. Di sini berarti kalau sebelum menjelang proses melahirkan. Di sini bisa kita lihat bahwasannya ini adalah termasuk proses melahirkan, ya, ada darah dan sebagainya, ketuban pecah dan sebagainya. Itu kan proses melahirkan. Nah, tapi ulama mengatakan yang darah yang tidak boleh kita sholat dan sebagainya hanya darah yang ketika bayi sudah keluar. Hanya nifas saja yang tidak boleh. Adapun sebelumnya dihukumi apakah haid? Bukan. Soalnya kenapa? Kalau haid itu bisa dari sebelum-sebelumnya dan nggak harus ketika lagi saat-saat mau melahirkan. Mau melahirkan itu darahnya ya disebut darah biasa, yang mana kalau misalnya bisa suci atau bisa dibersihkan dan memungkinkan untuk sholat walaupun dengan duduk, walaupun dengan cara yang tidak mampu berdiri dan sebagainya, bisa sholat, wajib dia sholat. Ya, soalnya belum keluar anaknya walaupun sudah keluar darahnya dahulu. Ya, jadi darah sebelum melahirkan, darah ketika bayi keluar barengan dengan bayinya. Darah ya itu dua-duanya tidak dinamakan nifas, berarti tidak tetap wajib sholat kalau misalnya ya, maksudnya kalau misalnya bisa sholat ya, kalau misalnya bisa bersuci dan sebagainya. Tapi kan proses itu kan cepat ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir, tinggal diatur dengan maslahatnya seperti apa. Jadi setelah keluar seluruh anak baru dinamakan nifas. Nah, ini banyak terjadi kalau misalnya anaknya kembar. Anaknya kembar itu kan nggak selalu keluar seluruhnya kan. Maksudnya nggak langsung semuanya kan, satu persatu, dan juga kadang-kadang tuh bedanya 1 jam, 2 jam, bisa lebih, bisa kurang. Nah, itu sebelum keluar anak kembar yang satu lagi, itu darahnya semuanya dihukumi bukan nifas dan dia berarti masih wajib sholat. Ya, kayak model darah istihadhah, kalau dia mampu disucikan dulu darahnya, berwudu, sholat. Kalau nggak mampu dijamak atau nanti diqadha.
Oke, kira jelas. Ada lagi? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Gini Ustaz, gimana puasa kita itu ketika di bulan Ramadan, misalnya udah 5 hari, kemudian setelah itu bersih, tidak ada lagi darah yang keluar, jadi kita berpuasa besoknya setelah mandi bersih, kemudian setelah berpuasa sehari itu, kemudian besok keluar lagi darah gitu Ustaz. Gimana hukumnya puasa kita itu Ustaz? Oke, gini, sebenarnya ini ada satu hal yang Anda belum jelaskan ya, tapi Anda takut agak ribet aja. Tapi sebenarnya gini, ada dua cara kita kita mensikapi kesucian yang ada di antara darah dan darah ya. Jadi ada darah suci, darah suci, darah. Nah, itu ada kemungkinan sucinya lama ya, berarti itu bukan haid. Ada kemungkinan itu suci nanti ada darah lagi, berarti itu haid kan. Nah, itu waktu kosongnya itu apa yang kita lakukan? Nah, ini ada dua cara. Ada cara namanya lakat. Lakat itu artinya kita mencomot ya, waktu-waktu bersih itu kita buat ibadah. Sholat, puasa, ya, selama nggak ada darah. Satu hari satu malam tuh, seharian tuh nggak ada darah, sholat, puasa. Ntar ada darah, nggak sholat, nggak puasa. Bersih lagi, nggak sholat, puasa lagi. Ada darah lagi, nggak sholat, nggak puasa. Nah, itu boleh seperti itu. Oke. Dan ada yang kedua ya, mensikapi kesucian itu tarik, bukan comot, tarik. Tarik artinya apa? Udah selama 15 hari dari mulai keluar darah itu tarik semuanya, anak anggap haid. Jadi waktu lagi nggak ada darah juga dianggap haid, udah. Dia lagi tengah-tengah haid. Cuma nunggu darah keluar aja, kapan aja bisa keluar. Gitu. Itu dua-duanya boleh. Ya, jadi boleh ibadah. Boleh nggak? Ya saya nggak tahu nih haid atau enggak, kan nggak tahu, belum dijumlahin, belum sampai 24 jam. Terus gimana dong? Ya udah, boleh ibadah, boleh sholat selama nggak ada darah. Ya, boleh juga dia nggak sholat karena menunggu selesai atau waktunya haid habis. Ya, itu dua-duanya boleh. Itu ada dua cara, sama-sama boleh. Tapi biasanya yang suci-suci tengah-tengah itu harusnya di awal haid aja. Jadi kalau misalnya udah tahu nih kebiasaan haidnya itu kapan, ya udah, ini anak lagi haid, ya udah haid aja gitu. Tapi sebenarnya boleh aja, walaupun dia tahu dia lagi haid, lihat suci, ya udah sholat. Suci sholat, nggak suci keluar darah, nggak usah sholat. Gitu ya, dua-duanya anak bilang boleh. Oke, anak kira paham, jelas ya. Ini ada pertanyaan di kolom obrolan. Ustadz, saya mau tanya dari Sherlyn. Ustadz, saya mau tanya, saya proses melahirkan itu selama 3 hari, nahan sakit tidak berhenti. 3 hari tidak berhenti, sampai tidak bisa sholat, itu hukumnya gimana? Harus diqadha atau bagaimana? Oke, proses melahirkan ya. Pertama, kita nahan sakit ya, kalau nahan sakit ya dan sebagainya itu kan nggak bisa buat sholat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada waktu istirahat, ada waktu tenangnya, walaupun nggak mampu berdiri, walaupun duduk, walaupun tiduran, usahakan sholat. Itu kalau kita lagi di dalam proses itu. Jadi proses melahirkan nih 3 hari 3 malam nungguin dari pembukaan 1 sampai terakhir, lama nih. Kalau misalnya ada waktu untuk sholat walaupun sebentar, walaupun dalam keadaan tiduran, walaupun bagaimana, usahakan ya. Nanti misalnya itu sama darahnya sama segalanya ya, nggak memenuhi syarat, nggak apa-apa, sholat sebisanya. Kalau misalnya udah selesai, nanti udah suci beneran, baru diqadha ya, baru diqadha.
baru diqadha. Oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak bisa sama sekali, nggak ada waktu, ya khair, itu tetap wajib diqadha nanti ya. Mungkin bisa dianggap uzur ya, soalnya lagi dalam keadaan sakit dan sebagainya. Lagi dalam keadaan sakit dan sebagainya. Kalau bisa dijamak, misalnya siang-siang lagi mules, nanti sorenya nggak mules, ya udah ganti semua zuhurnya niatkan ke asar. Oke, kalau misalnya tengah malam mules, tapi awal maghrib nggak mules, ya udah majuin semua sholat isyanya ke sholat maghrib. Itu diusahakan terlebih dahulu. Kalau misalnya udah nggak bisa dan udah mentok baru nggak apa-apa, tapi semuanya harus diqadha. Oke, ada pertanyaan dari Sulisma Sinaga. Ustadz, jika dihubungkan dengan ilmu kedokteran, apakah darah istihadah itu berbahaya? Wallahu alam. Ana kurang paham tentang darah istihadah dari sisi medis, ya. Akan tetapi ulama menyebutkan itu darah bukan sehat, ya. Darah bukan sehat. Coba diperiksa ke dokter aja. Jadi apakah itu ada berhubungan dengan hal-hal yang bahaya atau enggak? Anak kira artinya enggak sehat itu bisa dua, bisa berbahaya, bisa enggak berbahaya. Maka dari itu lebih bagus ke konsultasi langsung, soalnya mungkin berbeda-beda penyebab istihadah itu. Berbeda-beda penyebab istihadah antara satu orang dengan orang yang lain. Ya kan. Kemudian dari Siti Hairani Nur Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin tanya, mohon maaf Ustadz, untuk haid saat bulan Ramadan saya jadwal sekitar tanggal 20. Maksudnya perkiraan haid itu sekitar 20. Kondisi sebelumnya juga keluar darah. Dan saya hukum istihadah. Ketika darah keluar saat jadwalnya, apakah disebut darah haid? Tapi darah tersebut keluar seperti istihadah karena tidak keluar normal seperti biasa. Nah, pada hari kelima barulah seperti biasa di bulan-bulan sebelumnya. Karena ragu saya memilih tidak puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah harus diqadha? Sebenarnya ada pembahasan untuk kalau yang seperti ini ya. Darah keluar dalam 2 sifat. 3 hari pekat, sisanya nggak pekat. Ya, itunya bisa dihukumin yang nggak pekat itu istihadah, yang pekat itu haid. Atau kebalikannya. Yang pertama nggak pekat, kemudian lama-lama pekat. Yang pertama itu namanya istihadah, yang kedua itu namanya haid. Anak kira ada hukum-hukum seperti itu. Anak agak lupa, maksudnya ini betul-betul detail sekali, ya. Tapi anak izin untuk screenshot ini, ya. Nanti kalau misalnya anak tahu jawabannya dengan jelas, ya, soalnya ini ada memang perincian antara haid nifas istihadah dan haid itu seperti itu. Jadi ada darah 2 warna atau darah 2 sifat atau darah ini itu bisa dihukumi satunya istihadah dan satunya haid. Tapi ya secara umum hendaknya kita itu jangan kayak si jadwal begitu aja. Maksudnya gimana? Keluar darah kita langsung anggap ini mungkin haid gitu. Ya, ini mungkin head. Kecuali kalau sebelumnya belum 15 hari, ya jelas nggak mungkin itu head. Ya, sebelumnya belum 15 hari suci nih dari head yang sebelumnya, itu nggak mungkin itu head. Ya, jadi kalau kita lihat darah, udah kita jangan sholat, harusnya seperti itu. Nanti kalau kita yakin, oh ini istihadah, baru boleh kita wudhu atau ibadah dengan seperti itu. Ya, insya Allah anak akan bahas lagi untuk masalah ini. Kemudian bismillah Ustadz dari Abdul Majid. Sebagaimana menjelaskan bahwa batas minimal darah tersebut haid 24 jam, maka kemudian apabila darah yang keluar dari seorang wanita hanya sedikit saja dalam setiap harinya, selanjutnya mesti ada perhitungan jumlah keseluruhan apakah sampai batas minimal atau tidak untuk kemudian disebut haid. Pertanyaan saya adalah berarti wanita yang haid yang kasusnya demikian dalam hari-harinya wajib menghindari sholat meninggalkannya, mengingat kekhawatiran bahwa darah tersebut haid atau seperti apa lalu mengqadha setelah suci. Ini jawabannya anda udah jawab. Gini, boleh milih pendapat pertama atau pendapat yang kedua. Pendapat pertama apa? Pendapat pertama, ketika dia nggak ada darah, berhenti darahnya, sholat.
Setiap ada darah berhenti sampai dia tahu akhirnya oh ternyata dia haid. Nggak apa-apa. Pendapat yang kedua, boleh dia anggap itu dia nggak sholat sampai fix itu adalah haid. Sampai 15 hari gitu, fix itu adalah haid. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ternyata itu adalah istihadah, ya udah dikodok. Kayaknya mendingan itu ya, suci sholat, bersih sholat, darah nggak usah sholat. Kayaknya lebih mendingan seperti itu ya, agar nggak banyak kodok. Baik, ada pertanyaan lagi? Masya Allah, malam ini banyak nih pertanyaan. Nggak apa-apa, tafadhol. Nanti di grup juga bisa ya, yang masih belum sempat nanya masalah haid, nifas. Ya, tafadhol, Ustaz Fikri. Mau tanya lagi Ustaz, kalau boleh. Oke, silakan, tafadholi. Kalau misalnya tanggal misalnya 2 hari misalnya 2 hari keluar darah Ustaz, 2 hari. Berarti kan sudah mencapai 24 jam ya Ustaz. Oh, maksudnya 2 hari berturut-turut. 20 ya, berarti 48 jam. Ya, atau tidak, atau terputus-putus, cuma ketika sudah dijumlahkan sudah 24 jam. Oke. Berarti kan sudah haid. Terus setelah itu hari ketiga itu bersih. Hari ketiga bersih, lalu hari keempat bersih. Nah, hari kelima ini bersih. Nah, ketika bersih itu kan harus mandi ya Ustadz ya? Kalau itu pertanyaannya ya, apakah misalnya waktu bersih itu harus mandi atau enggak gitu kan pertanyaannya? Ya. Gini, kalau di awal haid, berarti kan dia belum tahu dia haidnya berapa hari. Cuma dia baru ketemu 2 hari atau dia baru ketemu 2 hari dan udah fix dia haid. Nah, itu boleh di hari ketiga, 4, 5, 6, 7 boleh dia sholat. Soalnya dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia itu udah berulang-ulang, karena biasanya tuh haid 7 hari. Ya, ini kosong bersih ini kemungkinan besar nih hari ke-5 keluar, ke-6 keluar, nanti ke-7 keluar. Ya, itu kemungkinan begitu. Yaitu dia nggak usah sholat. Ya, dianggap itu ditarik semuanya haid, atau sebenarnya boleh juga dia sholat, ya, tapi dia sebenarnya kalau tahu hukumnya dia lagi haid ya nggak usah sholat, gitu aja. Ya, jadi dihukumi haid sampai hari ke-15, ya, sampai hari ke-15. Itu semuanya sampai ke hari ke-15 baru dia boleh yakin dia sudah suci. Kalau sebelum 15 nggak boleh yakin dan lakukan salah satu dari 2. Ya, kalau dia tahu dia haid ya udah nggak usah sholat. Kalau dia masih belum jelas dia sholat di waktu bersih. Kira jelasnya ada. Mandi ya Ustadz. Untuk sholat berarti harus mandi kan? Untuk sholat. Iya, ya itu. Untuk sholat berarti mandi. Harus mandi. Terus nanti kalau misalnya mandi, kemudian keluar lagi darah, terus bersih, nanti mandi lagi. Mandi lagi ya. Ya pokoknya kalau yang mau ikut mazhab atau pendapat yang mencabut atau mengambil daripada waktu-waktu suci, itu setiap habis keluar darah sucinya dia mandi, sholat, mandi, sholat, mandi, sholat, gitu. Ya. Oke. Kemudian di sini ada dan untuk suami yang ditinggalkan harus diqadha. Iya, sama juga ya. Sholat sholat enggak diqadha, puasa diqadha. Itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sholat tidak diqadha ya selama waktu haid. Kalau kita udah fix itu haid, kalau belum fix enggak. Kalau fix ternyata kita ninggalin ternyata istihadah ya qadha. Ya. Kalau kita yakin itu haid, kita nggak sholat wajib qadha. Tapi kalau shaum puasa wajib diqadha. Baik haid baik istihadah pokoknya ditinggalkan itu wajib diqadha. Kemudian Ustadz yang aneh belum
Yang mana belum dijawab. Yang mana tuh? Kalau keluar darah haid menjelang waktu sholat, perlu diqadha enggak Ustadz sholat tersebut? Iya, itu ada permasalahan dalam ilmu fikih, yaitu turuwul mani'. Ketika seseorang di akhir waktu sholat atau di tengah-tengah waktu sholat, ya, dia keluar haid, ya, keluar darah haid, itu dia wajib mengqadha sholat tersebut nanti kalau udah suci, dan wajib mengqadha sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut. Ya, contohnya dia itu kalau dia belum sholat ya. Kalau udah sholat ya udah. Ya, jadi kalau misalnya di waktu asar dia belum sholat asar, kemudian keluar darah haid, nanti ketika dia suci wajib dia sholat asar qadha yang dulu. Qadha yang dulu. Nah, juga kebalikan masalah ini adalah zawalul mani'. Contohnya dia lagi haid nih. Lagi haid sebelum maghrib suci. Oke? Nah, di sini dia wajib qadha asar karena memang masih asar, dan wajib qadha zuhur karena bisa dijamak dengan sholat asar. Nah, itu penting juga diketahui oleh orang haid. Nah, kira jelas. Lagi yang mau bertanya? Nah, kira cukup. Silakan yang mau bertanya nanti di grup atau di pertemuan selanjutnya ya. Ditampung dulu pertanyaannya. Insya Allah kita akan jawab seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Adam Haikal ilmunya atas penyampaiannya yang Masya Allah ini penting pada umumnya. Mungkin kita cukupkan ya saja. Oke. Ya, nanti yang bertanya silakan nanti ditanya di grup. Nanti kita tampung dulu ya. Karena di selanjutnya sama Ustaz Adam. Baik, kita tutup kegiatan malam hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan.